Buat Kadrun, Kadrun adalah Kadrun. Kadrun bukan bagian dari sikap umat Islam meski mereka beragama Islam. Kadrun, saya kadrun terbesar di Indonesia. Saya kadrun terbesar di Indonesia. Pengertian kadrun aja salah, kok malah kritik segala. Jadi kadrun itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor. Keruh. Ya iya, namanya akdar. Jadi kadrun itu dari bahasa Arab. Keruh, pikirannya keruh. Kadrun itu lebih spesifik, yaitu gerombolan orang-orang yang selalu membawa agama dalam usahanya menghancurkan negara. Kadrun tidak pernah merampok, kadrun tidak pernah merampok duit negara. Kadrun tidak pernah merampok, kadrun tidak pernah merampok duit negara. Apa benar kadrun bisa menghancurkan negara? Ya sangat bisa. Jamaknya dari akdar itu dari kadarun, kadrun. Itu kadal gurun itu salah menurut saya. Itu sebenarnya dari bahasa Arab asli kadrun. Dari kata kadarun, kadarah yang guru kadron asalnya itu. Jamaknya akdarun. Itu kotor ya, pikirannya, hatinya kotor, menciptakan kekeruhan di dunia itu ya bagian dari kadrun. Mulai paham kan? Kadrun itu siapa? Kadrun tidak pernah korupsi, kadrun tidak pernah korupsi, tidak pernah mengkhianat. Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak yang juga pernah menjabat sebagai Vice Presiden PT Energi Mega Persada yang merupakan anak usaha Bakri Group. Yusuf Martak ini merupakan tokoh yang banyak terlibat dalam proses ganti rugi korban lumpur Lapindo, dan saat itu juga Yusuf Martak ini yang menjadi perwakilan Lapindo dan mengatakan tidak sanggup kalau ganti ruginya sebesar 3,8 triliun rupiah. Saya sebagai profesional pernah bekerja di PT Energi Mega Persada Tbk yang mendapat kucuran dana atau yang dinamakan hutang Lapindo. Istilah kadrun itu bukan buat oposisi atau mereka yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Kalau itu namanya kampret. Mereka menamakannya pemerintahan khilafah. Di dalam sistem khilafah tidak ada yang namanya negara. Jangan nunggu dari HPI, jangan nunggu dari GNPF, jangan nunggu dari PA212. Semua turun. Saya melihat bahwa saat ini adalah orang-orang dan kelompok-kelompok yang tidak suka kaum nasionalis memimpin Indonesia dan tidak suka bangsa ini dipimpin dengan cara-cara yang beradab oleh budaya Nusantara. Orang tua Ami dulu yang menyiapkan rumah proklamasi, bukan? Iya, Jadi begini. Ini ada lagi berita nih dari si Martak nih yang sok berlagak anak pahlawan. Siapa yang bilang Anda anak pahlawan? Anda bukan anaknya, Anda cuma ponakan. Saya pun itu bukan orang partai dan saya tidak ada berorganisasi dengan partai manapun. Sama juga dengan orang tua-tua kami ya. Tapi kepedulian kepada negara ya dan bangsa ini, kami bukan hanya mau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu baru memberi. Justru malah orang-orang tua-tua kami ya, bapak paman saya, bapak saya semua itu memberikan sebelum diberi apa-apa oleh negara, tidak membutuhkan itu. Terus juga kalau anak pahlawan pun juga kenapa? Anak pahlawan pasti anaknya juga pahlawan, belum tentu. Jadi Anda nggak usah lah mau jual-jual berlagak saya anak pahlawan terus sok NKRI, enggak. Anda punya misi di sini. Anda ngoceh ini nih hari marah-marah itu karena Anda punya kasus Lapindo. Contohnya sekarang yang teriak, aku Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, masuk penjara korupsi. Yusuf Martak ini merupakan tokoh yang banyak terlibat dalam proses ganti rugi korban lumpur Lapindo, dan saat itu juga Yusuf Martak ini yang menjadi perwakilan Lapindo dan mengatakan tidak sanggup kalau ganti ruginya sebesar 3,8 triliun rupiah. Bayar dong, itu duit negara loh, duit rakyat, jangan mikirin diri sendiri. Kadrun tidak pernah merampok, kadrun tidak pernah merampok duit negara, tidak pernah korupsi. Urus tuh kasus Anda koruptor. Anda kan masih punya urusan dengan Lapindo. Selesaikan tuh urusan. Oh, diri Anda masih busuk. Sok bela NKRI, bawa-bawa nama agama, pengawal fatwa ulama. Nggak pantas Anda diletakkan di situ ya. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Minta sekali lagi, mulut Anda kunci. Jangan banyak ngoceh. Jangan sok Islami, jangan macam-macam. Kalau Anda nggak suka di sini, nggak usah sok berjuang di sini. Ini negara ini sudah mayoritas Muslim. Jangan sok berdalih-dalih jihad. Nanti saya mau jihad lawan Anda. Kalau Anda mau jihad-jihadan, balik sana ke Arab. Nggak usah ngaku-ngaku anak pahlawan, cuma minjemin rumah.
Kami merasakan, apalagi di satu jaringan atau kelompok di situ kan ada dari kelompok komunis. Nah, ini di sini Anda katakan komunis gaya baru. Komunis itu Anda. Gerombolan Anda itu komunis. Komunis bertopeng agama. Seperti diketahui, Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama Yusuf Martak menyatakan jangan sampai nanti menyesal jika suatu saat kesabaran umat Islam hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri. Jangan menyesal bila suatu saat kesabaran umat Islam telah hilang mengambil caranya sendiri. Berhadapan sama saya kalau Anda mau ngelawan. Sok preman Anda, sok mewakili Islam. Anda ini, menurut Anda ini sampah. Mau ngadu domba sesama umat Islam. Siapa sih gerombolan Anda itu? Gerombolan pengkhianat Islam bagi saya. Yusuf Martak mengatakan ini saat menanggapi soal Presiden Rusia Vladimir Putin yang membela Nabi Muhammad SAW. Anda membandingkan Putin? Lah, Jokowi ini kan termasuk tokoh Islam dunia. Presiden Jokowi masuk dalam jajaran 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2022. Hal itu berdasarkan data dari laman themuslim500.com. Nah, tentu kalau labeling itu tadi mengandung kebenaran, maka pasti tentu lembaga yang bersangkutan tidak akan memasukkan Pak Jokowi. Jangankan pada 50, pada 500 pun kan tidak. Ya. Lah Anda tokoh apa? Anda ini cuma benalu di negeri ini. Nggak ada manfaatnya. Ngoceh sana kemari, mentang-mentang mukanya Arab, terus Anda mewakili Islam. Enggak. Nah, menarik buat saya karena kalau kita kaitkan dengan figur-figur yang sebelumnya yang biasa masuk umumnya kan Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, termasuk juga Habib Lutfi bin Yahya gitu ya. Sementara Pak Jokowi kita kenal memang bukan lahir dari situ, tetapi justru disitulah kekuatan seorang Pak Jokowi. Sebagaimana diketahui, Vladimir Putin sebelumnya menegaskan bahwa penghinaan terhadap Rasulullah adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Yusuf Martak memuji bahwa Rusia merupakan negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam. Namun presidennya justru melindungi dan melarang masyarakatnya menghina simbol-simbol agama Islam maupun agama lain. Tuhan beranak, bidangnya siapa? Tuhan beranak, bidangnya siapa? Hal itu menurutnya dikarenakan pemimpin sekelas Putin adalah pemimpin level dunia yang setara dengan negara-negara superpower yang lain seperti Amerika, Eropa, dan lainnya. Bahkan menurut Yusuf Martak, saat ini banyak yang mengaku beragama Islam tetapi aslinya Islamofobia dan seperti menjadi komunis gaya baru. Komunis yang dari Cina itu, yang komunis itu sudah almarhum. Sekarang komunis yang ada ini bertopeng agama. Itu kelompok Anda, khilafah itu semua komunis. Yusuf Martak menilai bahwa banyak buzzer sampah peradaban bangsa yang sampai saat ini kesannya mendapatkan perlindungan pihak tertentu. Bahkan kata Yusuf Martak, para buzzer tersebut juga diyakini melaporkan kepada pimpinannya atas karya-karya penghinaan mereka yang membuat gaduh masyarakat. Mustahil orang-orang yang beragama Islam rela membayar buzzer-buzzer penjilat untuk agamanya dihinakan dan dinistakan. Berarti mereka aslinya adalah komunis gaya baru yang sedang menyusun kekuatan, ujarnya. Komunis itu Anda. Gerombolan Anda itu komunis. Komunis bertopeng agama. Orang tua Ami dulu yang menyiapkan rumah proklamasi bukan? Gitu, Jadi begini. Ini ada lagi berita nih dari si Martak nih yang sok berlagak anak pahlawan. Siapa yang bilang Anda anak pahlawan? Anda bukan anaknya, Anda cuma ponakan. Saya pun itu bukan orang partai dan saya tidak ada berorganisasi dengan partai manapun. Sama juga dengan orang tua-tua kami, ya. Tapi kepedulian kepada negara, ya, dan bangsa ini, kami bukan hanya mau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu baru memberi. Justru malah orang-orang tua-tua kami, ya, paman saya, bapak saya, semua itu memberikan sebelum diberi apa-apa oleh negara, tidak membutuhkan itu. Terus juga kalau anak pahlawan pun juga kenapa? Anak pahlawan pasti anaknya juga pahlawan, belum tentu. Jadi Anda nggak usah lah mau jual-jual berlagak saya anak pahlawan terus sok NKRI, enggak. Anda punya misi di sini. Anda ngoceh ini nih hari marah-marah itu karena Anda punya kasus.